Buat kalian yang ngira kali ini gue bakal ngebahas animasi Indosiar, kalian salah cuy. Jujur mata dan otak gue udah sakit ngelihat animasi dengan plot twistnya yang gak masuk akal. Di sini gue bakal ngebahas animasi yang mungkin kalian udah gak asing dengan logo channel YouTube-nya. Ya, Plasma Negro Studio atau yang lebih sekarang kita kenal dengan nama barunya yaitu Squared Media. Sesuai judulnya, di awal cerita kita diperlihatkan dengan sekelompok agen rahasia yang sedang rapat membahas janda tetangga, bukan cuy, membahas sebuah organisasi rahasia bernama Evil Organization yang berencana meluncurkan puluhan nuklir kematian ke seluruh penjuru dunia. Anjay, ada Indonesia cuy. Bocil overproud pasti bangga ini. Mereka belum tahu aja Indonesia pernah bikin nuklir segede T-Rex, sampai-sampai Panglima TNI Amerika aja ketar-ketir. Sebelum memulai misinya, komandan mereka yang bernama Agent Shadow memeriksa kelengkapan anggotanya satu persatu sebelum akhirnya diterjunkan ke dalam misi. Namun tiba-tiba saja ekspresi Agent Shadow berubah begitu melihat anggotanya yang bernama Derp, yang gue juga gak ngerti kenapa anak PAUD bisa lolos jadi anggota intelijen. FYI buat kalian yang belum tahu Derp, dia merupakan salah satu karakter Black Plasma Studio yang memiliki dagu seluas lapangan sepak bola. Dia juga memiliki sahabat berupa seekor ikan sakti yang bisa hidup di darat maupun di air. Kembali ke cerita, di saat Agent Shadow membaca biografi milik Derp, rupanya Derp memiliki reputasi yang sangat buruk di setiap misi yang dijalaninya. Karena skillnya yang dongok dan dia khawatirkan akan menjadi beban tim, di saat pembagian tugas, Derp hanya diberikan misi uji coba untuk membersihkan area pelabuhan dari para preman. Sesampainya di pelabuhan, Derp langsung memberikan salam hormat negeri Panzer. Sesampainya di pelabuhan, Derp langsung mengusir 3 orang preman pengangguran yang lagi nongkrong. Dan tak lupa dia juga memamerkan lencana anggota intelijen miliknya. Ya biar keren aja gitu kan. Walaupun muka kayak orang dongo, minimal punya lencana yang bisa bikin kamu melongo, anjay. Para preman yang kala itu alergi terhadap polisi, sontak saja mereka langsung berdiri menantang Derp untuk beradu gedik. Agar critical damage-nya meningkat, mereka langsung mengeluarkan senjata-senjata kematian yang siap menggeprek Derp. Sementara Derp sendiri hanya dipersenjatai ikan sakti miliknya. Dikarenakan Derp yang memiliki kekuatan MC Never Die, dengan mudah Derp dan ikannya mengalahkan para preman tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Ya alias si Derp cuma menghindar doang. Antara dia pecinta damai atau emang gak bisa berantem aja gitu kan. Sementara itu, di sisi lain teman-teman agennya berhasil menyelinap masuk ke dalam markas Evil Organization dan melumpuhkan semua petugas keamanan. Hingga akhirnya mereka berhasil bertemu pemimpin Evil Organization yang anggaplah bernama Pyro. Tiba-tiba saja dengan liciknya dia mengeluarkan gas beracun yang memenuhi ruangan tersebut. Gue nggak tahu itu gas apa, intinya yang gue tahu itu gas beracun. Kini Derp merupakan satu-satunya agen rahasia yang bisa menghentikan peluncuran nuklir yang direncanakan oleh Evil Organization. Derp yang kala itu baru mau recall ke markasnya, tiba-tiba saja dirinya menemukan tabung reaksi yang di dalamnya terdapat sebuah energi yang sangat besar. Tak cukup sampai di situ, Derp juga menemukan seonggok sampah-sampah elektronik yang nantinya dapat digunakan Derp untuk merakit senjata-senjata baru. Sesampainya di rumah, Derp langsung merakit beberapa alat canggih menggunakan energi tabung reaksi yang ia temukan. Beberapa alat canggih pun berhasil ia rakit, mulai dari pistol canggih perusak silaturahmi hingga drone kecil penutup usia. Setelah dianggap siap, Derp pun langsung dipanggil menghadap Agent Shadow untuk memulai misinya membatalkan peluncuran nuklir seorang diri. Secara diam-diam dia berhasil menyelinap masuk ke dalam markas Evil Organization dan di sana dia menerbangkan drone penutup usianya serta melacak keberadaan ruang pengendali dari nuklir tersebut. Namun sayangnya drone laknat miliknya tiba-tiba saja mengalami gagal koneksi yang mengharuskannya terbang kabur entah kemana. Hingga akhirnya seorang petugas keamanan menciduk Agent Derp dan ikannya, namun untungnya dia sudah dibekali dengan jam tangan canggih serbaguna miliknya. Kini Agent Derp dan ikannya harus beradu gedik melawan para petugas Evil Organization menggunakan jam tangan canggih miliknya. Sementara itu, di sisi lain Pyro yang mengetahui kedatangan Agent Derp, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan hitungan mundur peluncuran nuklir. Sumpah dah, gua gak ngerti tiap film kayak gini pasti aja harus hitung mundur dulu. Kenapa sih nggak diluncurin aja langsung nuklirnya? Jiwa iblis gue gergetan kan jadinya. Begitu hitung mundur sudah dimulai, Agent Derp pun langsung berlari menuju lift untuk membatalkan peluncuran nuklir tersebut. Begitu sampai di dalam ruang kendali, Agent Derp langsung disambut meriah oleh puluhan moncong senjata yang siap mengirimnya ke akhirat. Lagian agen rahasia mana coba yang masuk kandang musuh naik lift?
Itu lu punya jam tangan Doraemon ya pakailah bodoh. Namun untungnya jam tangan canggih milik Derp berfungsi dengan baik. Kini Derp harus buy one dengan Pyro menggunakan pistol perusak silaturahmi miliknya. Emang gak salah gue namain pistol perusak silaturahmi karena pistolnya Rajet yang mengharuskan Derp dan Pyro melakukan buy one menggunakan senjata jarak dekat. Hingga akhirnya Pyro yang merupakan mantan copet preman pensiun dengan cepat dia mengambil pistol milik Derp yang membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Di tengah keputusasaan Derp, tiba-tiba saja drone penutup usia miliknya jatuh dari langit. Hal ini tentu saja membuat Pyro tutup usia beneran dan kini dengan mudahnya Derp menekan tombol cancel peluncuran nuklir. Setahu gue tombol cancel itu warnanya merah deh. Oh my god, bro. Oh, hell no. Cerita pun ditutup dengan Agent Derp yang akhirnya berhasil membatalkan kiamat nuklir dan sebagai bentuk penghargaan dirinya diberikan lencana penghormatan oleh Agent Shadow.